tank killer dibutuhkan bagi Bigetron. Ya, kalau misalkan mau main yang cenderung lebih defensif, export boleh. Tapi kalau mau main ofensif duluan, Alpha balik lagi. Aku tetap bakal lebih suka Alphanya. Show ditutup, kalian ditutup. Nah ini kan udah sadar nih, udah peka gitu loh dari Altrigo. Oke, 2 game awal, ini kalian nyusahin. Dan ketika kita tahu sendiri, oke kalian tadi sempat di XP. Mending kalau dan di XP lagi. Kalau ternyata Bigetronnya udah sadar, gimana? Kalau akhirnya ditaruh di light lagi kan, masalah besar kayak game 1, game 2. Makanya 2 hero pick off-nya ditutup. Jangan sampai Bigetron menyesal loh. Cuman kalau misalnya ngomong pick up ya, ada yang setipe kayak Jawhead mungkin bisa keluar. Kalau memang mau tetap bersikukuh dengan bermain sistem pick off yang bisa dikombinasi juga dengan 1-1. Wah, cuma satu sih yang aku cukup disayangkan lah untuk 2 tim ini ya. Dilepaskan begitu aja di saat tim-tim lain tuh kayak nge-ban terus Fanny-nya. Nah ini dia, Matilda, Phobius, Alpha Lastic. Alpha Lastic sangat possible. Alpha udah, ini di possible banget. sangat possible. Tapi gimana kalau tiba-tiba export? Bisa juga. Tapi beda kan, kalau export defensif, kayak kenapa nggak Alpha aja gitu? Ya Alpha udah pasti ofensif. Udah pasti ofensif soalnya. Problemnya cuma satu sebenarnya kalau menurutku dengan hadirnya Alpha. Hadirnya Franco sih. Di sini yang bakal ngeganggu banget untuk dari bagaimana power untuk ngekontesnya. Setidaknya dengan power dari export, Clash Insanity lah masih bisa digunakan untuk bisa memecahkan dan juga ngekontes ke arah dari Lordnya. Cuman emang untuk dari segi teamfight potensialnya lebih bagus di Alpha menurutku. Nah itu dia ya, nanti yang bakal kita lihat dari Bigetron apakah mereka akan memilih untuk main agresif atau defensif. Benedetta Nino sudah keluar, itu tentunya poin plus. Ketika adanya tank jungle, EXP-nya pun bisa damage bersamaan dengan adanya Intel. Dan minimal ada high ground juga nanti dengan adanya Electro Final Blow. Ketika dia harus ofensif ataupun defensif yang dimiliki oleh Nino itu sendiri. Arvi dengan Iritael. Jadi akan menjadi jawaban dengan 2 man. Dan menurutku problem terbesar dari Alter Ego adalah bagaimana pergerakan dari one-one-nya Eman aja sih. Dengan posisi seperti ini banyak banget hero-hero yang bisa bilang brawling di arah depan dengan Benedetta, dengan Trix dan juga Hijume gitu. Dan pas pick ya ternyata, Lucas ternyata, bukan. Wow, Lucas bukan Matilda ya. Lucas Matilda. Kalau emang Lucasnya targetingnya buat gold mainernya atau marksman-marksmannya, kayaknya nggak ada masalah. Oke, kita bakal lihat nanti hasilnya seperti apa. Kalau begitu ini dia masih dengan match point di tangan Bigetron Esports. Jadi langsung saja Ranger Mas dan Lim Kocho. Terima kasih banyak panelis dan tentunya lihat kita dengan lightning yang cocok dan pas. Terima kasih banyak juga produser. Betul. Sampai ini dia match point. Alter Ego. Mereka udah harus berani bermain. Demam panggung udah harus mereka hilangkan. Mainkan permainan seperti biasa yang mereka mainkan. Karena kalau tidak mereka benar-benar akan terkubur. Mampukah Bigetron mendapatkan kemenangan kali ini? Ataukah Alter Ego yang akan memaksa ke game yang kelima? So FPL, pada tepuk tangannya! Let's go to the land knockdown! Masih di match point. Bigetron 1 langkah lagi akan terjadi dengan Alter Ego. Go home. Tapi kalau seandainya bisa dikejar match point untuk keduanya, bisa jadi sayonara. Bigetron. Ya, game 5 itu buat siapapun tentunya. Dan bahkan para pasukan dari tim Bigetron, mereka harusnya sudah tahu mereka tidak boleh terlalu terburu-buru. Ya, tapi agresivitas yang Wow, kembali Cimannya terlihat. mantap! Purify Gaming dari seorang Light. Kali ini berhasil mengamankan dirinya, tapi udah terlambat gak sih? Itu dia. Tapi gue nggak tahu kenapa ya Alter Ego mereka berbeda lagi nih. Agresivitas yang tidak kendor sama sekali. Mereka berani untuk invade jungle. Mereka berani untuk tabrak di awal. Lucas ya memang tipikal hero yang belum punya damage lah bisa dibilang di awal. Tapi di level 4 harus hati-hati. Immune. Belum lagi dengan mobilitasnya, damage-nya, efek sisinya. Dan Classic Eman. Pull yourself together untuk talent keduanya. Ada tambahan lagi untuk cooldown spell yang lebih cepat. Oke. Dan Eman juga struggle banget di arah bottom lane. Dan kita menyaksikan untuk ngomongnya dari Anavel, dia memang punya damage, tapi jalur dia menuju ke arah Hijume itu terlalu jauh. Iya, maka depannya memang konsep front to back kan. Ya. Kalau ngelihat dari Lucas, apalagi ada Matilda Ji, tenang aja. Karena biarnya Hijume itu yang makan Moreno. Ya nggak sih? Iya. Yang Moreno yang makan. Tapi hati-hati sama Nino ya, ini Benedettanya bisa langsung nge-reach out di belakang juga nih. Masih belum kelihatan untuk build-nya bakal ke arah mana, tapi gue rasa bakal ada semi-semi juga atau hybrid. Gue sih damage. Gue rasa harus hybrid, Ji. Gua sih Karena kalau damage. full damage ya, dia akan tumbang nanti kena damage dari 1-1, kena poke dikit sama lu. Jadi harus hybrid. Ada tambahan lah sedikitnya defensif mungkin, 1 atau 2 item.
Oke, tapi dengan kondisi kali ini kita menyaksikan di mana dari Moreno juga masih berada di level 3, belum memiliki Fan Restrict. Ferry melakukan sedikit rotasi, Nino depan sana, damage terlalu sakit, kita bahkan lihat Nino memilih mundur dibandingkan maju dengan Alex Final Ball yang dia miliki. Dan kayaknya riset Turtle adalah sebuah jawaban. Masalahnya belum level 5 kan dari Anafel. Di posisi lain Alter Ego Rine udah level yang kelima. Retribution akan sedikit lebih unggul. Tapi nggak jauh sih, sedikit aja. Wah kalau 2 level sih lumayan jauh ya. Jauh sih. 4 berbanding 6 dan lihat setup dimulai oleh Bigetron. Oke, tapi Nino coba untuk melakukan flanking menjadi target utama adalah Hidume. Dan lihat di depan sana hilang block. Alex Van der Blow yang poin berhasil. Lihat memotong seorang Anafel. Terkorban di depan sana membuat para pasukan dari tim Bigetron mundur ke arah belakang. Tidak ada lagi boleh ada korban jiwa. Dan Alter Ego dengan Nino. Again, flanking Benedetta, gameplay mereka sangat luar biasa baik. Debut pick untuk Nino dengan Benedettanya. Tapi kita nggak kaget sih ketika denger Nino dengan Benedetta. Dari sebelum dia pindah juga kan, masih di experience Goldman masih sama atas bawahnya. Benedetta tuh udah jadi masuk full hero-nya Nino. Yes, dan bahkan lihat langsung ada traction full Teman. Berhasil untuk memilih untuk mundur dan light. Cukup berat tapi Nino, one by one situation. Tidak ada lagi, Nunai. Tidak berhasil membuat Nino selamat. Bahkan di balik sana perpasukan dari tim Bigetron tetap tidak kehilangan karena para buff. Dan satu hal, responsif dari Moreno tidak bisa dipungkiri, sangat responsif. Iya, tapi masih aman untuk purple buff-nya. Anafel tidak tertinggal ya. Level memang tertinggal, tapi seenggaknya dari 2 buff masih bisa diamankan. Curse Helmet ini dia item yang gue suka banget. Menjadi first item dari Baxia. Dan hati-hati Heptasis yang langsung di-build oleh Nino. Damage-nya nggak main-main, bahkan Hijume. First item Sky Pierce loh. Ini agresif banget dari Alter Ego dari point kill. Ya gue suka tapi agresif Alter Ego. Dan Alter Ego memang harus menunjukkan keagresifannya. Kita sudah bilang Alter Ego adalah tim yang tidak bisa ditebak. Jadi kalau misalnya dia tidak agresif, ya bisa kita bilang Alter Ego nggak punya taring. Ya, apalagi dengan jungle tank kan. Mereka harus benar-benar pegang kendali. Mereka yang steer game kali ini. Gak boleh sampai tiba-tiba nanti Bigetron dapetin momen. Apalagi 1400 gold di 4 menit awal. Ini keunggulan yang manis untuk membuka mid game bahkan sampai ke late game. Oke, tapi lihat di depan sana. Ada sosok seorang Nino yang terperangkap. Nampaknya damage dari Anafel naik. Anafel is coming out pada blow-nya tercancel. Nino hilang di tempat. Dreams. Dan tidak ada lagi jawaban dari mancing mania mantap. Dreams with Franco. Fire and hook from Dreams. Dapatkan 1 buah kill balasan. XP ditukar XP tapi Urine terlalu depan kan? Oh, Retribution bakal dikeluarkan dengan Feder Restrict. Permasukan dari tim Alter Ego. Mereka tidak selalu following up. Tapi lihat damage dari seorang Hijume. Blackcard berhasil mendapatkan 2 poin kill dan Hijume akan mendapatkan double kill menampakkan Sky Piercer-nya. Ini dia Hijume. Oh, solo kill. Again and again. Harvey out of nowhere, Youngblood. Dia dapat ngeblin, berhasil menunjukkan kualitasnya. Berhasil mendapatkan solo kill dan luka. Bigetron teracak-acak oleh tim Alter Ego. Oh no, Bigetron mereka kehilangan kembali dari semua objektif yang harusnya bisa mereka miliki. Ini bahaya sebetulnya, karena mereka seakan-akan ngeblank, satu persatu tumbang. Hijume dapetin 2 poin kill, di bawah dapetin solo kill. Belum lagi tadi Moreno aja nih yang masih aman sampai dia. Yes, Alter Ego just being Alter Ego. Kita lihat di sini, 4.000 Bigetron bahkan kehilangan traksinya terhadap game tersebut. Tidak ada gameplay agresif dari Moreno seperti 2 game sebelumnya. Masalahnya 4.000 di 5-6 menit pertama. Oh, Ya, ketarik. sama Cimania mantap. Kembali dari Luke menjadi 1 poin kill tambahan. Dan Hijume bahkan yang mendapatkan Sky Piercer. Alter Ego benar-benar membuat Bigetron dan Bigetron. Kemana Bigetron 2 game sebelumnya? Kemana Bigetron yang mengerikan bermain dengan cepat? Kemana Lin? Memaksa Anafel tidak menggunakan jungle tank mungkin menjadi satu solusi juga. Atau jangan-jangan dari Franco kan? Menjadi masalah utama sepertinya dari Iron Hook, dari Bloody Hand. Ada Winter juga yang bikin dia nggak bisa di-cancel sama sekali. Ya karena terornya ya. Terornya sih yang sangat mengerikan. Dan bahkan kita lihat permainan dari front to back yang mungkin harus dikeluarkan oleh Bigetron. Kali ini cukup sulit. Mereka bermain front to back, Arfi bisa flanking. Dan bahkan Kiminya udah punya Sky Piercer dengan poin kill yang cukup. Hati-hati loh, jangan sampai nanti Bigetron lupa. Kalau Baxia ini bukan cuma bisa nahan damage
dari Kimi. Tapi bisa nahan damage dari One juga. Demon Hunter Sword adalah item yang paling diperlukan. Oh, full damage Nino. Ada Heptasis dan Malefic Roar tadi. Penetrasinya cukup, damage-nya burst. Siapapun bisa ditumbangkan. Oh, udah lihat damage dari seorang Hijume. Itu hanya poking belakang. Mereka nggak ada komik di sini. Dan bahkan Eman harus turun gunung untuk bisa membantu pergerakan di seorang Annabelle. Tarik lagi. Purple buff-nya. Hampir tercuri tapi masih bisa diambil oleh Annabelle. Baru jadi item pertama nih. Menuju item kedua dan ini bakal lama banget sih. Rata kirinya sih luar biasa ya. Sangat berat tapi lihat di depan sana mereka berhasil menangkap seorang Moreno. Hilang begitu saja tak ada jawaban dan Alex ada flow dari seorang Eman. Berhasil menghindari dan Dino dikejar begitu saja. Ada dua tim yang terpecah bola. Arvi too strong tapi Eman berhasil menutup karena Dino. Membuat pasukan dari tim Bigetron mereka memanggil Eman mundur ke belakang dan damage cepat dari Hijume bahkan dengan flicker yang dimiliki. Double kill kembali menuju ke arah triple kill. Damage dari Sky Mister yang tidak bisa dibendung dan bahkan Luke tidak mau mengeluarkan flicker yang dimiliki. Eman, gue mempertanyakan jalan pulang dari Eman. Dia bisa muter balik dan lewat inner turret di bagian top lane. Tapi dia memilih untuk lewat depan jungle yang itu udah dijaga Alter Ego. Dan masalahnya satu, dia udah gak punya crossbow tank, jadi flanking udah useless. Itu dia, Inspire gak ada. Dan gak bisa, Baxia itu gak bisa di-flanking secara gampang. Damage dari One sudah jelas akan sangat kurang. Projectile yang diberikan ke arah Baxia itu akan dikurangkan. Ada damage reduction yang bisa untuk diamankan. Dan jangan lupa nih, di akhir minggu ini menyebalkan sekali. Mungkin bener sih, kayaknya Franco nih masalah yang serius. Masalah serius banget sih. Dan ini juga hero favorite-nya Dream. Bukan baru kali ini kita lihat. Udah dari dulu kita tahu. Jangan sampai tiba-tiba masuk di match point untuk keduanya. Dan Alter Ego, kita tahu mereka adalah tim yang agresif sekali. Dan sekarang mereka pegang semua kendalinya 8.000 gold. Bayangkan di 9 menit pertama. Ini bisa jadi 2 sama sih. 2 sama atau mungkin kita lihat Bigetron akan bangkit. Ini nggak akan menyaksikannya. Tapi dengan adanya keuntungan yang sangat luar biasa, Arvi akan menjadi pilihan utama dan langsung hilang. Shutdown pun terjadi. Lihat di arah belakang sana, target utama mereka menunjukkan seorang Green. Tidak bisa dibendung, Green tertinggal, tidak ada jawaban. Tapi nampaknya Hijume tershutdown. Nino one last man standing pun hilang. Triple kill from Annabelle. Apa yang terjadi dan wipe out? Wipe out? Really? What? Alter Ego, mereka dapetin Lord-nya. No Bahkan way. dia gak nge-follow Lord-nya sama sekali dan wipe out. Sang robot merah membuktikan bahwa mereka bisa bertahan. Mereka punya chance, mereka masih punya harapan. 8.000, 9.000 gold tadi ditarik. Hingga sampai di 4.000 gold saja. Lihat, mereka tahu Arvi adalah target utama dan ini replaynya Lim. Kelihatan ya, kelihatan banget sih. Dari miss positioningnya Arvi. Tapi teamfight yang dipaksakan Nino datang sangat-sangat jauh. Dan sudah pasti terlambat. Karena memang posisinya nggak bagus. Tapi Luke dengan Dark Wave yang begitu baik. Hijume dan juga Nino yang tertangkap tadi dari Dark Wave-nya. Bisa memberi waktu tapi tidak menyerah. Sepertinya Alter Ego tidak kendor. Mereka tetap kasih pressure-nya. Mereka tahu 4.000 gold. Artinya masih bisa pegang kendali. Yes. Tapi kembali lagi dengan kondisi saat ini, Arvi sudah tahu harusnya dia tidak bisa bertahan. Berbeda dengan Bruno kondisinya, Lim. Ya, tapi high ground defense juga kuat ya. Jangan sampai nanti kalau ngelihat dari hampir saja kena. Hampir aja, tapi itu belum cukup. Traction full tempat sana bakal coba ditangkap. Pada ST berjalan belakang. Alvis akan full maut. Ini menjadi pilihan utama dan itu dia. Crossbow optingnya langsung diputus oleh seorang Dream. Dibandingkan akan menjadi poin kill yang kedua. Ada baik yang langsung diputus, Lim. Hati-hati. High ground defender dari Bigetron lumayan kuat. Mereka punya Parsha. Mereka punya One hero momentum. Mungkin di awal masih belum bisa beraksi dari Eman. Tapi ketika sudah punya item, ada kasus yang berbeda. Ada damage yang cukup. Nino pun dengan item damage-nya sangat-sangat cepat untuk di meltdown. Jadi timing masuk Nino pun harus diperhatikan dengan sangat baik. Menurutku Nafas sekarang udah bisa sih kalau memang mau jadi tumbal aja. Dia ngasih semua yang dia bisa, sekaratin semuanya dan biarkan Eman yang menjadi eksekusi harus dijepit. Oh my god, Pedro Estreng menunjukkan seorang Nino. Damage yang terlalu sakit tapi Eman! Dipanggil dan Narvi ternyata masuk dalam perangkap macan. Narvi langsung tumbang begitu saja dengan Annabelle. Mencoba untuk menangkap seorang Hijume. Hijume masih ada Wind of Nature. Eman is coming. Mencoba untuk melakukan covering up. Itu dia tembakan covering up. Mereka berhasil mendapatkan Narvi. Dan kehilangan Narvi menandakan Lord bisa dikontes. Terlalu bernafsu tadi dari Arvi. Memang ada sangat besar potensi untuk point kill ke arah Eman.
Apalagi ngeliat item Eman belum jadi Wind of Nature tadi. Tapi sayangnya ngebuka posisi dari seorang Golden. Semua mata langsung tertuju ke arah mereka. Dan Lord mulai ditarik kali ini oleh Bigetron. Ya jangan lupakan, Eman ini kita bisa bilang walaupun dia tidak punya Wind of Nature, dia nggak sendiri, Lim. Itu dia, ketika Arvi lompat, heavy crossbow dibuka. Di situ juga sinyal dari Bigetron, semuanya akan menuju langsung ke arah Arvi. Instant kill, bukan hanya damage dari 1-1. Eternal Strike, terus Crow, Energy Impact itu udah cukup banget. Karena Arvi dia nggak ada item defense kan. Belum ada Rose Gold juga. Makanya damage-nya tadi udah sangat-sangat lebih dari cukup. Oke, lihat ramai sekali festival di luar sana. Oke, festival, tetap semangat festival, tepuk tangan dulu festival. Kita lihat langsung menuju ke arah lot yang akan coba diambil para pasukan dari tim Bigetron. Harus mundur ke arah Luka. What are you doing, Luka? Lihat dia memilih mundur ke arah belakang dengan ada Fenrir West ini terlalu sakit damage yang diberikan Anafel. Target Wind of Nature berhasil di pop up. Membuat Arvi kali ini berhasil selamat. Tapi tandanya tim fight berikutnya setelah ini tidak ada Wind of Nature. Itu dia, memang sprint sebentar lagi ready. Tapi tanpa Wind of Nature, akankah Arvi bisa untuk nahan damage entah itu dari Anafel, entah itu dari Eman. Yang pasti sekarang Lord yang lumayan berbahaya Bigetron. Mereka masih dengan posisi ketertinggalan gold. 2.000 hampir 3.000 gold. Memang bukan angka yang dahsyat masuk di menit 13. Tapi jangan salah nih, keuntungan ini bisa membuat Alter Ego. Mereka bisa tabrak ke belakang. Hati-hati dengan Nino dan Lord menuju ke arah bottom lane. Yes, tapi lihat traction post telah dibuka. Membuat seorang ini terperangkap dengan Fenrir West yang telah dikeluarkan. Langsung ada mulai dihantam dari Winter Crown. Nino tidak bisa masuk lebih dalam, tapi Trips hilang. Dan this is Captain Eman speaking ready to take off. Hidume berhasil dimakan dan double kill. Membuat para pasukan dari tim Bigetron. Tapi flash di offset membuat para pasukan dari tim Alter Ego tidak bisa menumbangkan. Dan wipe out Maniac from Bigetron. Anafel membuktikan kalau Lukas dari Anafel bukan sekedar tank jungle saja. Bukan hanya bisa tank jungle, tapi damage di jungle pun bisa dikuasai dan wipe out kembali terjadi. Sisi positif dari Alter Ego cuma ada satu, best turret dari Bigetron. Sisa di top lane. Oke, lihat mereka udah berhasil mencuri seluruh gold yang sudah diutangin oleh Bigetron. Dibayarkan lunas. Kali ini Lim. Semua berkat Eman. Crossbow of Tank tadi yang membuat semuanya langsung berpisah. Tapi ya, sekali lagi mungkin kalau sedikit kasih kredit lagi-lagi ke arah Moreno. Eternal Strike yang dibuka ke arah Arvi dan Hijume. Selalu. Dia membuat Dream tadinya maju. Dia dapetin Bloodhunt plus Winter Crown. Gak bisa di cancel memang. Tapi kalau damage-nya Gak ada. gak bisa. Udah kena tetes duluan sama Moreno. Tapi lihat, maju ke arah dalam. Belum menjadi pilihan utama. Target mereka adalah seorang Nino. Dan bahkan Fenrir Strike-nya berhasil menghindari Fenrir Strike. Tapi dengan Alec the final blow pun Nino tidak bisa lagi bermain dengan flanking. Kayaknya item udah harus dirubah sedikit deh. Ada hybrid sedikit. Iya harus ada hybrid sedikit deh. Gue rasa lebih ke timing sekarang Ji. Lebih ke cara mainnya. Udah nggak boleh lagi untuk jaga-jaga rumput. Nggak boleh lagi untuk ngebuka-ngebuka di bagian depan. Karena full damage, endless battle. Bahkan sekarang mungkin menuju ke arah si Halberd. Si Halberd harusnya. Ya itu udah bakal nggak ada defense sama sekali. Winternya ada dua. Ada di Rene dan juga ada di Dream. Jadi Eman harus tahu nih targetingnya bakal kemana. Dua hero yang tadi gue sebut, dua player yang gue sebut. Itu bisa aja mancing dari weakness point kebuka. Dan nge-waste dari crossbow of tank. Tapi kalau ngelihat dari Anafel harus diperhatikan juga nih. Dua item damage aja udah cukup untuk Lukas pegang kendali. Oh tapi Rini ditabrak. Oh Rini jawabannya. Fenrir Strike di depan sana. Langsung menuju ke arah belakang. Tapi Arvi menjadi target utama dan Eman tercatat. Tidak ada damage untuk sosok seorang Eman. Tabakan Alex Stefano belum berhasil dihindari. Lukas segera maut. Moreno bertahan. Tapi nampaknya Luka tidak boleh masuk lebih dalam lagi. Karena Moreno tidak memiliki karena Fenrir Strike hilang. Tanpa adanya Eman, tanpa ada Eman, Captain Eman gak bisa menyelamatkan para pasukan dari tim Bigetron. Oh kesempatan terbuka, minion masih ada di bagian bawah. Lord Banyak. atau N, Alter Ego harus pilih sekarang. Dia harus Lord sih karena N masih ada Fenrir Strike dan itu dia. Tidak mungkin bisa diselesaikan dengan cepat. Fenrir Strike ke arah belakang. Satu wave kembali dan PC terbuka dengan bebas. Ini bencana game 5. Alter Ego bangkit. Game 5 pertama. Mampukah game 5 dengan River Swift, Lim? Menyamakan kedudukan